Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Wisnu Fitri Kusumo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Bebas SD Negeri Tegabombong. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan sempatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan setelahnya di Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, pada siang hari ini sebelum saya menyampaikan diseminasi budaya positif, saya akan memberikan waktu sepenuhnya kepada Bapak Muhammad Kudori SPP untuk menyampaikan pembukaan. Kepada Bapak Muhammad Kudori, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali diseminasi budaya positif. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada Ibu SPP yang telah berinisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan ini dalam komunitas praktisi di tempat. Ya. Saya berharap nanti karena ini adalah hal yang sangat baik, saya ikuti sebaik-baiknya dari awal sampai akhir. Kita nanti dari hal-hal yang disampaikan tadi, saya percaya banyak sekali manfaat. Dan forum-forum yang seperti ini insya Allah ke depan akan kita budayakan, jadikan agenda rutin. Mungkin bisa jadi 1 bulan sekali di akhir bulan untuk kita mengadakan kegiatan refleksi untuk kita tentang perjalanan kita sebulan. Apa sih yang sudah kita laksanakan, yang positif mana, yang kurang mana, yang perlu diperbaiki mana, yang perlu dilestarikan yang mana, bahwa itu bisa kita bersama untuk menunjang tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru dan menjadi dan seorang pendidik yang penting. Jadi sekali lagi ini mengawali kegiatan yang masih menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Terima kasih atas fasilitasnya yang luar biasa. Nanti ini menjadi berkah semuanya, khususnya seperti. Nah kemudian rangkaian kegiatan ini saya berharap semuanya harus aktif. Mungkin barangkali ada diskusi atau kalau diseminasi mungkin kita lebih banyak mendengarkan bisa di sini. Nah kemudian saya mohon maaf kalau nanti saya tidak bisa mengikuti kegiatan diseminasi, saya harus berbagi waktu karena di Dublin 2 sekarang itu ada kegiatan dan KKD pertama saya tidak bisa mengikuti dan saya harus ada kegiatan dari satu dan kami juga ada fokus di KKD kelas 1 dan 4 untuk ibu tapi rasanya dirasa dan baru tanyakan di kemudian ini bukan kegiatan masa
Saya kira itu Bapak Ibu semuanya, kami dari yang doakan di sini tidak ngomong mungkin dalam pelayanan terhadap Bapak Ibu kurang makan dan menjadi kita sendiri. Saya kira itu Bapak Ibu dengan informasi berikut ini untuk hari Senin ada kegiatan pemda terakhir tanggal 13 sampai detik. Insya Allah besok tanggal 13 itu dari SD kita ada atlet kemudian untuk insya Allah kan sudah berbincang dengan panitia insya Allah nanti akan mengikuti dan membawa anak kemudian guru olahraga juga insya Allah diikutkan semuanya. Jadi besok yang dari Senin ada jadwal olahraga untuk nanti bisa diatur karena olahraga kan pelajaran favorit, jadi mohon tolong nanti ya itu kadarnya atau monggo nanti dibicarakan dengan guru. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas kurang maaf, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri bila terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan ucapan terima kasih yang seterusnya kepada Bapak. Oke. Untuk selanjutnya kita langsung ke acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru semuanya memenuhi undangan kami pada siang hari ini untuk mengikuti disiplinisasi budaya positif di komunitas praktisi ET Inovatif, ET Energi Terbaik Inovatif. Semoga dengan kata-kata energi terbaik ini diharapkan nanti Bapak guru, Ibu guru dari SD Negeri 3 Gonggong khususnya selalu mempersembahkan energi terbaiknya untuk anak didik kita semua. Begitu Bapak Ibu. Nah, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari bekerja sama, belajar dengan sekuat tenaga, saling menghormati dan mendukung dalam melalui setiap tantangan. Ayo kita lakukan. Kalau jargonnya sedang itu mengajar, mau mengajar harus belajar, gitu ya. Saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi ini sebuah informasi. Saya katakan saya dalam taraf belajar guna meningkatkan secara kita mengajar setiap hari ya. Kalau HP saja tidak pernah dicas itu kan lopet dia lama-lama ya. Nah itu juga demikian. Diri saya mempunyai moto belajar sepanjang hayat. Insya Allah energi terbaik yang akan kita keluarkan utamanya dari Bapak Muhammad Budori selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Gonggong akan selalu menebarkan energi terbaiknya di antara kita semuanya, sehingga yang sudah bagus akan lebih bagus, yang sudah meningkat akan lebih meningkat lagi, secara prestasi akademik dan non akademik akan selalu berkibar. Nah, marilah kita dalam rangka menebalkan, melejitkan prestasi anak-anak, kita harus berani untuk membuka diri untuk belajar dan belajar. Sekali lagi kita duduk bersama. Saya pribadi ingin sharing saja, gitu ya, Bapak Ibu ya. Kita sharing, kita ada sesuatu hal yang kita perlu satu bersinergi, sinergi. Budaya positif pada siang hari ini saya akan menyampaikan yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima,
5 posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Di antara materi-materi yang akan saya sajikan nanti, ini pastilah Bapak Ibu sudah pernah mendengar ataupun bahkan telah melaksanakan. Paling tidak, kalau kita mengikuti kegiatan PMM, di dalamnya ada sebagian yang sudah kita jalani. Dan nanti pada akhirnya, oh ternyata saya sudah melakukan. Hanya saja, ya kita kayak dicas lagi lah. Oh ternyata ada kekuatan ilmunya ini ya. Jadi kita mari bersama-sama untuk menambah wawasan tersebut. Perubahan paradigma belajar. Paradigma itu apa sih? Paradigma itu pola pikir manusia. Mungkin kalau secara KBBI bisa ya dikatakan seperti itu ya. Bisa jadi pola pikir manusia, paradigma. Nah, kalau kita punya jargon atau sebuah kata-kata yang indah, ingin mengajar, ya yuk belajar, kan seperti itu ya. Nah, itu perubahan paradigma pembelajaran itu sekarang terjadi dari paradigma yang berfokus tadinya pada siapa? Pada guru ya tadinya. Nah, sekarang menjadi pembelajaran yang berfokus pada peserta didik atau murid. Gitu. Jadi sekarang semua pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu berfokus pada peserta didik atau murid-murid kita. Paradigma tersebut akan tercapai dengan adanya disiplin positif. Nah, ini biar gak tegang nih, Bapak Ibu kok diem terus ya, ya. Mari kita simak itu. Nah ya, dan ya, disiplin positif. Nanti kita akan bermain-main sejenak. Kita bisa lihat slide sebentar. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, ya, Patri jangan berpikir yang lain ya. Ya, cobalah buka. Sudah ditunjuk nih Bu Isna. Anda adalah A. Nanti kita bisa mencari pasangannya. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B, mencoba dengan segala tenaga membuka kepalanya. Boleh dengan memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Aduh, agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba lakukan kegiatan. Coba lakukan kegiatan. Coba lakukan di atas dengan B. Segera bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah nanti ini selanjutnya secara mandiri. Boleh kita coba ya Bu? Pak? Dari like 30 detik saja, coba. A dan B silahkan milih pasangannya. Berdiri? Boleh berdiri. Ya. Biar ada tenaga ya. Ya. Boleh. Nanti gantian Bu. Kalau sudah jadi A, maka jadi B. Jadi sama-sama merasakan bagaimana untuk membuka. Ya, boleh berekspresi ya. Jangan tegang. Coba nanti kalau yang punya kelemahan dikritiki ya dikritiki. Hati-hati kau jangan. Orang kritiknya. Iya ya. Silakan Bapak Ibu, semangat. Aku dulu buka ya. Ayo berdiri boleh. Ya.
susah banget. Mari. Orang apa ya? Bumarnya akan mencoba dulu. 1, 2, 3. Yang nyawa tak rewang ini. Pelurut. Iya, bisa. Enggak bisa nih. 29 detik, 30 detik. Ada yang lain. Saling mempraktekkan. Silakan. Jejak apa jejak? Kami, Bu. Boleh Tangan dua, boleh tangan dua. Iya. Iya. Mengeluarkan kata-kata boleh. Ayo, Bu. Udahlah, Bu. Iya. Bisa dibuka gitu, Dewi. Iya. Ini kapan Sekarang Dewi? Bapak-bapak. Kasihan lagu bapak itu sakit. Coba Iya. ini diperhatikan mungkin. Nah dijanjet ngene yo larang. Ini Bapak jangan cepat ini. Nah, ini sudah laki-laki. Aku serahkan saja. Nah, sudah terbuka. Gantian, Jan. Notis tuh. Maksudnya. Ya, ada. Sekarang udah. Sudah terbuka? Iya. Ya, Nggak mau ya? Bapak-bapak Bu itu. Fatimah Iya. sudah mencoba? Kita kan Udah mencoba? Udah. Ya, terus ini. Nah, ini. Buka. Oh, terus. Iya. Iya. Udah upayanya banyak hal ya. Ada yang banyak cara orang yang halus. Kasih uang, kasih uang. bisik-bisik tetangga. Cicak. Alihkan perhatian. Alihkan perhatian. Dia supaya nggak sadar kalau ini genggamannya harus dilepas. Dihipnotis. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Sudah melakukan kegiatan cobalah buka. Itu rasanya gimana tadi Bapak Ibu setelah mempraktekkan itu? Rasanya? Ya, sakit-sakitnya. Ada sakit-sakitnya, ada manis-manisnya ya. Ya, ada kepalan A dan B ya. Ada yang bertugas membuka, ada yang menutup. Pertanyaan pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Karena sakit. Karena sakit, alasannya dari Bu Fatimah. Ya. Karena geli. Karena geli. Ya. Geli. Apakah Anda atau B menutup kepalan Anda, kepalan tangan Anda? Iya. Menutup gini ya. Gini. Ya, iya. Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutupkan kepalan tangan Anda? Ingin bertahan dia. Nah, itu betul. Ingin mempertahankan ya. Iya. Dari Bu Sumarni, ingin mempertahankan. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka ataupun menutup, membuka atau menutup kepalan tangan? Ada yang ingin berpendapat? Saya persilahkan. Di sini tidak ada benar dan salah ya, Bapak Ibu ya. Sendiri ya. Semuanya diri sendiri. Mama silakan Budi. Ya, silakan Bu Dewi untuk memberikan. Siapa yang membantu? Menurut saya yang memegangkan dari itu ya diri kita sendiri karena mempertahankan apa yang ada di dalam kepala Ya, kesukaan atau barang kesukaan, rahasia, Sesuatu yang mempertahankan sangat berharga. yang sangat berharga. Ya, ya. Orang lain tidak boleh tahu. Iya. Privasi. Pasti. Mungkin itu. Ada yang ingin menambahkan? Bu Fatimah silakan. Ya, istilahnya sebetulnya sama seperti Bu Dewi, cuma kan tergantung apa yang kita kepal itu. Kalau itu sebatas rahasia kita bersama teman, beda lagi dengan keluarga atau suami. Iya. Aduh, udah malam Suaminya minggu. Suaminya sih.
Beda kalau itu kan sikap apa yang tergantung apa yang kita pegang. Kalaupun itu sesuatu yang seperti ilmu yang seperti Bu Opimo sampaikan hari ini mau diseminasi kan mau nggak mau kita harus walaupun kita kepal akan kita buka. Tapi ada kalanya kalau sesuatu itu yang berharga berupa beda benda atau harta yang memang kita miliki bersama keluarga atau orang lain bisa jadi kita pertahankan. Tapi kalau urusan dengan keilmuan kita harus berikan Membuka diri ya. Terima kasih untuk Bu Dewi Herawati dan Bu Siti Fatimah. Luar biasa, hebat. Kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan pertama, kedua bervariasi ya tadi ya, antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Gitu. Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Nah, yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Jawabannya itu tentunya yaitu tadi sudah terjawab oleh Bu Dewi dan Bu Fatimah. Siapa? Kita sendiri, diri kita sendiri. Yang memegang kontrol itu diri sendiri. Nah, diri sendiri ya. Atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan dasar manusia atau sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Gitu ya. Jadi yang memiliki kontrol itu adalah diri sendiri. Maka ada istilah kalau disiplin itu memang harus mulai dari diri sendiri. Dan catatannya kalau tidak mau disiplin dari diri sendiri, maka ada yang akan mendisiplinkan. Ini makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu semua? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu semuanya? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, ya, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan apa Bapak Ibu? Ada hukuman, betul, hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Nah, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Itu justru salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali untuk hukuman tersebut ya. Karena nanti akan menyakitkan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata-kata ketidaknyamanan gitu ya hubungannya. Nah ini Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu Bapak Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi keteladanan, sikap merdeka diambil dari cetakan kelima 2013. Saya ngutipnya. Jadi kalau tidak mau disiplin dari diri sendiri, memang akhirnya ada yang mendisiplinkan kita yang merasakan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan. Jadi setelah kita melalui kata-kata disiplin,
pastilah ada yang untuk memotivasi diri kita ya Bapak Ibu ya. Ada teori motivasi. Sebagai guru, hendaknya itu Bapak Ibu rasanya pastilah selalu ingin hadir di kelas mengajar tepat waktu. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Aku ingin hadir tepat waktu. Apakah yang paling kiri atau yang tengah atau yang paling kanan? Menurut Bapak Ibu yang C. Jadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Itu ya Pak. Jadi ada 3 teori motivasi. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu teori motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu ada beberapa teori motivasi. Kalau kita hadir di sekolah mengajar tepat waktu, ya sebaiknya memang itu datang dari dalam diri kita. Kalau kata Ki Hajar Dewantara tadi, kalau kita tidak bisa menghadirkan dari diri kita, maka ada siapa? Ada penguasa, ada aturan yang akan mendisiplinkan diri kita. Nah, ayo Bapak Ibu yang sudah bagus dari SD Negeri 3 Bonong, disiplinnya selalu terlihat. Contohnya apa Bapak Ibu? Yang dekat sajalah dengan kita, yang sudah kita lakukan sehari-hari. Piket, iya betul ya Pak Ahmad. Kita piket. Setiap Bapak Ibu yang piket itu dalam aturan tersebut datang itu 30 menit lebih awal ya. Jadi jam 6:30 itu sudah harus hadir. Dan ini sudah dilakukan oleh kita semua. Pastilah kita sudah melaksanakan ini dari dalam diri kita ya. Tidak ada paksaan ya. Apa kayak gini? Betilah kok tak dihukum gitu. Takut tak saya nanti kalau dihukum gimana gitu. Malu ya, menghindari ketidaknyamanan. Jadi kalau datang pertama kita mau datang dari rumah, kita niati dulu. Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun bekerja ibadah karena Allah. Ya gitu ya. Kalau bahasa Arabnya ada lagi ya Pak. Saya pakai bahasa Indonesia saja. Jadi kalau bisa Bapak Ibu kalau mau melangkahkan kaki silahkan diniati karena Allah Subhanahu Wa Taala agar semua yang energi kita yang sudah keluar akan menjadi nilai-nilai ibadah. Alhamdulillah berpahala. Jadi nanti ada rasa yang sangat enteng untuk berjalan. Kalaupun kita kadang-kadang ada rasa badannya nggak enak atau insya Allah begitu melangkah bismillah aku mau ketemu anak-anak hadirnya tepat waktu. Wah aku mau 30 menit lebih awal. Kalau sudah diniati, bilang tuh rumah itu gergesnya kok langsung kayak mandan berkurang. Pak Buretno manggut ini loh ya. Bagaimana Buretno? Pernah ya merasakannya ya? Ya. Nah ya boleh silakan diminum. Bapak Ibu semuanya sambil minum ya, rileks saja. Ya boleh. Tujuan dari disiplin yaitu menanamkan motivasi. Nah, yang ketiga pada murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid itu memiliki motivasi, pastilah nanti itu pastikan motivasi itu datangnya secara intrinsik. Intrinsik itu datang dari dalam. Karena apa? Kalau datangnya dari dalam diri kita, dari murid-murid yang datangnya dari dalam dirinya, pasti akan berefek jangka panjang. Kita baca kasusnya Ibu Anas. Oh iya, Bu Isna. Ya silakan dibacakan Bu Isna. Berdiri Bu ya. Kasusnya Bu Isna ya.
kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gugup, gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan IPA minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Seperti itu Bu Opi. Oke, terima kasih. Nah ini Dari kasus Ibu Anas ini kalau kita membaca satu kali, bagaimana, mau diulang apa cukup sekali? Ya. Diulang. Mau diulang. Siapa ingin membaca yang kedua? Oh ya, terima kasih Bu Dewi Herawati. Terima kasih Pak Dr. Tisna. ya, memang pembaca harus terlatih ya. Kalau sekali saja belum memahami harus diulang sampai 4 kali. Itu kalau kelas 6 ujian seperti itu. Ya, silakan Bu Dewi. Terima kasih. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Terima kasih. Ya. Nah, ini ada 2 pertanyaan. Minimal nanti ada 2 tanggapan terhadap jawaban akan Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Dan mengapa? Yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Mari kita diskusikan sejenak ya Bapak Ibu ya. Itu setuju dengan tindakan Pak Seno? Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Nah, itu mengapa? Silakan untuk yang pertama boleh memberikan pendapatnya karena tidak ada yang salah dalam menyampaikan pendapatnya. Monggo Bapak Ibu. Pak Dwi silakan. Terima kasih Pak Dwi. Siap, terima kasih. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk menanggapi yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Ya, menurut saya tidak setuju karena Pak Seno secara langsung dan secara tidak langsung itu menjatuhkan mental IPA. IPA akan menjadi lebih jatuh lagi, sikapnya mungkin akan lebih parah dari itu. Yang tadinya hanya kurang bisa menguasai dan kurang fokus, sekarang menjadi pemalu dan minder berat. Ya, ini membahayakan perkembangan untuk kedepannya lagi. Itu nggih. Yang kedua nggih. Ya, untuk yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA apakah adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut saya itu seperti sebuah hukuman karena sudah tidak mampu mengikuti pelajaran, kemudian ditambah dihukum sama Pak Seno. Jadi seharusnya jangan menerapkan hukuman. Jadi ditelusuri dulu apakah IPA mungkin membutuhkan perhatian khusus, kenapa tidak bisa mengikuti, dan yang penting intinya jangan menjatuhkan mental anak, gitu aja. Ya. Terima kasih. Ayo plus Bapak Ibu.
applause-nya tadi untuk bertiga nggih. Jadi betul sekali yang disampaikan dengan Pak Dwi nggih, itu termasuk hukuman. Nanti kita akan tahu itu Pak Seno itu bagaimana, dia identitas yang mana, identitas gagal atau sukses. Nah itu dari hukuman, itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus ada tidak nyaman untuk murid. Nah ini bahaya sekali ya Bapak Ibu, jangka waktu panjang. Betul kata Pak Dwi tadi. Kemudian ada korban, korbannya mendapatkan keadilan. Murid akan tersakiti, tepat sekali. Perilaku pasif agresif meningkat. Ya, itu memang tadi Pak Seno sangat tidak tepat ya Bapak Ibu ya. Nah di sini nanti setelah kita mengetahui ilmu tentang disiplin positif, itu nanti ada identitas sukses. Termasuk ini sebuah paradigma ya Bapak Ibu ya, yang dulunya itu kita hanya tahu, oh kita hukum saja, itu ternyata ada disiplin yang akan memberi label identitas sukses, yaitu konsekuensi. Mari kita lihat konsekuensi. Sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, itu konsekuensi. Jangka waktunya pendek. Kemudian ada korban, bisa diabaikan. Murid tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah ini hal yang terbaru, restitusi. Itu identitas suksesnya apa saja? Restitusi itu merupakan pilihan. Menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Kemudian murid mendapatkan penguatan, masalahnya terpecahkan. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau yang hukuman sifatnya bagaimana Bapak Ibu? Negatif nggih. Kalau konsekuensi itu cenderung sedikit netral ya, tapi stimulus responnya tetap mendorong kepatuhan, konsep dirinya baik. Kemudian untuk restitusi itu positif, jadi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, ada kata-kata yang seperti itu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid anak menghormati dirinya dan orang lain, jadi dia tidak merasa disalahkan, tidak merasa terpojokkan. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Itu pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan kita pelajari selanjutnya. Itu. Kemudian ini kita akan melihat kebutuhan dasar manusia. Ada kegiatan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Dengan melihat kebutuhan dasarnya Doni. Kita lihat kebutuhan dasarnya. Nah ini ada penguasaan, ada kesenangan, ada bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, kemudian kebebasan. Nanti kasusnya Doni untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, survival, kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Terlalu kecil ya Pak. Kebutuhan bertahan hidup dari sudut pandang itu. Kalau ini biasanya kelas atas, biasanya ada Ya, bisa jadi, tapi kelas kecil juga mungkin juga sudah tumbuh rasa itu, nggih. Jadi ingin iki loh, aku loh gitu ya.
merasa diterima. Nah, kebutuhan pengakuan atas atau kemampuan yang ingin memiliki apa ini? Nah ini diakui ya, bisa jadi ya. Kalau kita melihat kebutuhan akan pilihan, apa pilihan yang dibawa Doni itu? Makanannya ibunya itu terus apa? Oh iya betul, Bu Retno. Makanan temannya lebih menarik ya, lebih menarik, lebih bantu, bentuknya lebih bagus, lebih enak gitu ya terlihatnya ya. Jadi masih minta aja gitu ya. Terus kebutuhan kesenangan, bagaimana? Nah iya. Mencari kesenangan, ketawa temennya tersakiti mungkin enggak? Nah itu ada satu permasalahan psikologisnya SMS itu nanti. Senang melihat temannya susah ya, tahu bilang dari. Dalam upaya memenuhi keseluruhan kebutuhan dasar manusia, sudah semestinya seorang guru membantu murid dalam membangkitkan motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya. Pemberian pujian, motivasi, reward ataupun hukuman yang berlebihan hanya akan mencederai untuk pertumbuhan motivasi intrinsik murid tersebut. Harapannya dengan bekal motivasi intrinsik yang kuat, murid-murid akan dapat mencapai keadaan sesuai dengan nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang sudah kita selalu apa Bapak Ibu? Selalu kita gunakan. Ya, kita pakai arah-arah dimensi tersebut. Ada beriman, bertakwa, kemudian mandiri, bernalar, kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, mengidentifikasi perilaku murid yang mencerminkan visi kita. Ya, visi kita. Visi kita apa Bapak Ibu? Unggul, sehat, berkarakter. Ya, profil pelajar Pancasila. Betul, Pak. Kemudian ini 5 posisi kontrol guru. Ini ada 5. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Itu hati-hati ya Bapak Ibu. Kadang-kadang fisiknya sudah tidak ya, karena kan ada pasal-pasal. Nah itu kalau di sini tidak ada kekerasan verbal itu yang luar biasa, yang akan membekas dari dalam diri anak-anak kita. Jadi insya Allah tidak ada. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kan kalau ketat ada lembut ya. Teman, posisinya teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Yang kelima sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu 5 posisi kontrol. Yang paling ideal yang mana Bapak Ibu? Manajer ya. Itu. Insya Allah secara tidak langsung kita semua dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita sebenarnya sudah melakukan hal tersebut. Nah ini kita perkuat lagi dengan adanya ilmu-ilmu dari pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu yang belum mendaftar ya, ini sambil iklan ya, karena siapa lagi kalau bukan kita ya. Kalau yang usianya 50 sudah lewat, sudah tidak usah dipermasalahkan. Yang penting yang sekarang ya. Dan saya yakin Bapak Ibu guru SD Negeri 3 Gombong pastilah mampu. Satu tadi, siapa kontrolnya? Diri sendiri ya. Mari dari diri sendiri untuk
Nah, untuk memulai mendaftar, semangat, gitu oke? Bukan iklan ya Bapak Ibu ya. Ini. Jadi memotivasi diri sendiri, ini termasuk saya memotivasi diri dan untuk teman-teman semua. Karena kalau kita mengajar terus puluhan tahun dan stuck hanya di situ, itu sepertinya maaf, nanti akan terkesan diri kita membosankan diri sendiri loh ya. Nanti kalau itu katanya apa ya Bapak ya, kalau Bapak bilang keluar dari zona nyaman gitu ya Pak ya. Ya, untuk keluar dari zona nyaman kita. Memang enak sih zona nyaman itu mengenakan ya Bu Fatimah ya. Ya, kalau nanti mengikuti pendidikan guru penggerak, nanti akan berkata begini, wah kenapa tidak dari dulu? Nah, ilmu itu saya serap, saya tahu. Nah, kenapa baru sekarang? Nah, ya. Nah, sekarang itu belum terlambat, mari kita lakukan. Gitu ya? Nah, untuk keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu hal yang sering kita tiap hari lah kita ada di kelas kita. Itu keyakinan kelas itu abstrak ya daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, tapi mampu diingat dan dipahami semua warga kelas. Nah, yang penting lagi diterapkan di lingkungan tersebut. Hendaknya ikut kontribusi, bercurah pendapat untuk semua warga kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini keyakinan kelas sebenarnya mungkin sudah Bapak Ibu lakukan di awal ketika kita masuk bisa pelajaran, atau yang pertama sekali itu ketika kita MOS itu ya, MPLS ya. Ya, itu kan ada, kita sudah kayak semacam taken kontrak lah gitu ya dengan teman-teman kecil kita. Kita mengatakan nanti di kelasnya Bu Guru ininya. Nah, besok kita mulai, bukan kita yang akan memberikan itu, tetapi anak-anak kita minta untuk mengeluarkan pendapatnya dengan kita sajikan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilainya kita berikan dulu, kita beritahu, kemudian nanti anak-anak akan, oh berarti kalau aku ingin belajar aku harus begini. Jadi motivasinya akan datang dari mana Bapak Ibu? Dari diri anak-anak tersebut. Kan kita kadang sudah mancing terlebih dahulu ya. Nah, ini bisa kita ubah cara berpikir kita, itu paradigma kita. Itu ya. Prosedur membantukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati. Kemudian para murid di papan tulis itu, di kertas besar atau kertas plano, semua warga sekolah bisa melihat curah pendapatnya. Susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukannya. Gantilah kalimat-kalimat bentuk negatif menjadi positif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalan di kelas atau koridor, gitu ya. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang dicatat. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua kelas dipersilakan meninjau ulang, menyetujui dan menandatangani. Termasuk nanti gurunya juga ikut serta, tidak apa-apa. Jadi kita kayak sudah menyatu, bersifat kayak berteman ya. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Kalau sudah terjadi kesepakatan keyakinan kelas ini, boleh kalau kreatif anak-anaknya nanti menuliskan, setelah itu dihias. Tapi kalau ingin lebih bagus lagi ya dimasukkan tanpa dicetak gitu ya. Boleh-boleh saja, yang penting bisa terbaca. Nah, nantinya apa sih kegunaannya kalau keyakinan kelas itu sudah dibuat? Nah, nanti kalau ada sebuah permasalahan, kita bisa mengingatkan kembali apa keyakinan kelas yang ada di kelas kita. Nanti itu ada pada restitusi. Ini ada contohnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Ini untuk anak kelas 1 ya.
setiap anggota kelas perlu senang, itu sudah terjadi seperti itu. Melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman, boleh seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, apakah kita akan mempraktekkan cara keyakinan kelas gitu? Silahkan nanti kalau ingin mempraktekkan akan saya beri waktu 5 menit ya untuk kita praktekkan. Setuju dipraktekkan Bapak Ibu? Boleh ya? Kita coba sebelum praktek mau nari dulu apa enggak ini? Apa nanti? Belum. Oh ya, kita ice breaking dulu ya. Yuk, berdiri. Bapak Ibu hebat. Ini sudah saya bagikan sticky note ya. Kemudian sama spidol. Nah, silahkan untuk menuliskan nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu paling menonjol di dirinya. Gitu ya. Diri Bapak Ibu. Oke. Di diri Bapak Ibu. Bu Marni udah semangat kasih. Boleh. Nilai-nilai kebajikan. Ya keyakinan Belum sampai nilai. Mengerjakan PR di mana? Waktu sini? Bisa enggak? Ya, bolak-balik mah. Bapak Ibu, ada yang ingin membantu saya untuk mengelompokkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Bapak Ibu. Bu Titik. Sini Bu Titik. Bu Titik. Nilai kebajikan akan kita kelompokkan ya. Kita akan bukan apa-apa ini. Kita akan kelompokkan disiplin.
mengerjakan PR, jadi disiplin ya. Yang menghargai dan toleransi. Itu yang banyak ambil saja. Iya, angin ini. Tepat waktu itu disiplin, menghargai, mengerjakan PR, menghormati, toleransi ya, menghormati, saling berbagi, menolong, menyayangi, saling berbagi, menyayangi ya, menyayangi. Ya, oke. Yang itu aku menolong. Oke, ini nilai kebajikan Bapak Ibu yang kami minta disiplin. Ada yang mengerjakan harus tepat waktu ya. Itu terus kejujuran. Terus mengerjakan PR juga harus disiplin ya. Kemudian toleransi, ada menghormati juga, kemudian menyayangi, menghargai. Itu nilai-nilai salah beberapa nilai-nilai kebajikan yang sudah kita curahkan di sini ya. Nah, nilai-nilai yang seperti ini nantinya yang akan Bapak Ibu lebih perkuat lagi kepada anak-anak, yang akan dimunculkan dari diri anak-anak, biar keluarnya dari diri mereka gitu. Inner beauty. Inner beauty-nya. Jadi jangan kita paksakan, nanti membekasnya hanya sebentar saja, tapi kalau terjadi dengan sendirinya akan jangka panjang. Nah, kemudian setelah kita mengingat kembali nilai-nilai kebajikan, kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti saya situasikan seperti di kelas, ya. Tapi bisa juga keyakinan sekolah itu dibuat seperti ini. Langkahnya seperti ini, ya. Modelnya bisa juga seperti ini. Nah, nantinya yang akan menjadi seperti peraturan. Tapi ini yang diyakini, koridornya ini. Nanti kalau ini sudah termuat apa saja, disimpulkan, maka ada penandatanganan. Oke? Saya beri waktu 5 menit untuk keyakinan di kelas. Masing-masing menyampaikan satu. Oke, apa penting ya? Oh, warnanya dominan pink ya? Ya, kenapa tidak pakai kuning? Enak main. Satu tuh berapa? Itu satu lagi bukan anggaran kayak. Mari kita kelompokkan untuk keyakinan kelas. Masuk kelas tepat waktu. Ya, tepat waktu. Kemudian berangkat tepat. Meletakkan buku, menjaga kebersihan, melaksanakan kebersihan mana? Ini ya, kesepakatan, membuang sampah, berarti kebersihan, ya? Menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Bisa belajar ini ya? Oh ya, belajar. Ini menjaga kebersihan kelas. Ya, kita simpulkan dari keyakinan ini, masuk kelas tepat waktu, berangkat tepat waktu. Ada yang ingin menuliskan Bapak Ibu? Ya, silakan. Kita sepakati keyakinan kelasnya yang pertama. Apa Bapak Ibu? Tepat waktu ya. Datang ke kelas, masuk kelas tepat waktu. Oh ya, masuk kelas. Udah guys. Datang tepat waktu ya? Ya. Melaksanakan piket, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Mari Bapak Ibu, yang kedua. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Meletakkan barang sesuai pada rak bukunya. Apa ini? Merapikan kelas. Menjaga meletakkan barang sesuai Menjaga kerapian kelas. Ya, menjaga kerapian kelas.
Nah ini kalau kita di kelas, mari kita baca bersama-sama teman-teman. Nah, seperti ini. Datang tepat waktu. Yang pertama apa? Datang tepat waktu. Yang kedua, Menjaga usia. yang ketiga, Menjaga kerapian. Nah, kira-kira simulasi ini akan Bapak Ibu lakukan mulai besok ya? Dimulai hari Senin. Senin, ya. Silakan setelah ini sudah terjadi ini, tersepakati keyakinan kelas ini, kita tanda tangan, maju satu-satu, silakan. Nah, anak-anak ya, silakan. Mulai dari Ibu Sumarmi. Ibu nama apa enggak? Boleh. Ya. Keren ya? Ibu Yuni Herawati. Ayo bisa. Ya Bapak. Aduh. Grogi nih. Sekarang loh. Ibu Retno. Ternyata mengasihkan nanti dengan anak-anak lebih jauh mengasihkan lagi. Dengan Bapak Ibu guru saja mengasihkan. Kemudian Ibu Isnawati. Oh, penana diganti Mbak Retno. Iya. Silakan Ibu Isna. Ini ada. Ya. Kemudian Bapak Aman Mardayo dipersilakan pakai spidol. Pak Dwi dipersilakan. Boleh lah ya. Iya. Ibu Fatimah. Wah, sedang membuka. Saya sedang membuka. Kemudian Kamu pasti akhir-akhir ini Mas Rizky sering terlambat datang ke sekolah, tapi di sini ibu tidak mau fokus pada kesalahan. Jadi ibu hanya ingin tahu alasannya saja. Ya Bu, Mas Rizky, setiap orang pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini sama-sama, ya Bu. Kamu pasti punya alasan kenapa akhir-akhir ini sering terlambat. Kalau Ibu boleh tahu apa yang menjadi alasannya, Mas Rizky? Saya selalu kecewa ibu karena bermain game. Oh, begitu. Boleh Ibu tahu kamu tidur jam berapa? Jam 1 dini hari Bu. Masih ingat awal pembelajaran kita di Pasupati membuat keyakinan kelas? Iya, Ibu percaya bisa mempraktikkan keyakinan kelas itu dengan baik, disiplin dan tepat waktu. Apa solusi supaya kamu tidak terlambat datang lagi? Tidur lebih awal dan datang lebih lambat. nah ini di sini Oh iya, kita tidak hasilnya saja. Terus kapan bisa dimulai ini? Kamu untuk jam berapa? Tidur jam berapa? Oh baik, Mas Rizky, nanti sepulang sekolah diatur jadwal istirahatnya ya. Ibu senang jika nanti Mas Rizky tidak terlambat lagi. Setelah Mas Rizky nanti bisa mengatur waktu istirahat dengan baik, insya Allah semua akan kembali normal, datang tidak terlambat lagi. Terima kasih Bu. Setelah pulang sekolah nanti Mas Rizky atur jadwal istirahatnya ya. Tadi setelah kita menyaksikan video
saya bersama dengan Mas Rizky itu salah satu contoh kita melakukan restitusi. Jadi kita mengingatkan lagi keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ya, jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini ada segitiga restitusinya, Bapak Ibu. Di tahap 1 menstabilkan identitas. Jadi nanti kalau Bapak Ibu masuk dalam guru penggerak, itu akan menjadi aktor dan aktris terbaik. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu nanti pertanyaan-pertanyaannya juga sudah beri contoh, akan lebih mudah. Jika menanyakan keyakinan kelas, keyakinan yang sudah disepakati. Nah, ini Bapak Ibu, insya Allah penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah lebih ditekankan pada cara membangun komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik yang memiliki masalah. Jadi kalau murid kita memiliki masalah, sudah tinggalkan paradigma yang lama, kita gunakan paradigma baru ini. Jadi sepertinya kalau Bapak Ibu belum sampai mendaftar CGP itu, ya ayo semangat ya, kita daftar, jangan sampai tidak. Kalau tidak, kita sudah mencoba. Ya, fokusnya restitusi itu adalah penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah. Jangan sampai nanti anak-anak memiliki rasa terbebani karena adanya hukuman-hukuman. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita sudah sampai ke ucapan terima kasih. Ya, sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk menyimpulkan. Saya persilahkan untuk salah satu Bapak Ibu hebat untuk menyimpulkan perjalanan diseminasi siang hari ini yang sangat menasihkan. Terima kasih kesempatannya untuk sedikit menyimpulkan dari apa yang sudah kita jalani bersama di sesi diseminasinya Bu Okti. Terima kasih, banyak ilmu dan pengetahuan baru terkait apa yang dipaparkan dan kita lakukan bersama. Ada speaking, ada kegiatan membuat apa yang tadi paparan ya tentang nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, dan hal-hal yang mungkin kita bisa terapkan di kelas kita, terutama tentang budaya positif. Terima kasih banyak sharing baiknya. Semoga ke depan kepada Bu Okti bisa lebih menginspirasi kita semua untuk bisa memberi contoh kepada kita semua bahwa sesuatu yang baik itu bisa kita tularkan kepada teman-teman terkait pengetahuan baru dan kegiatan yang mungkin menambah kita bersemangat lagi untuk bisa memanfaatkan segala teknologi yang ada untuk bisa diterapkan pada saat pembelajaran di kelas. Terima kasih.